terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasak untuk dijadikannya sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik kail pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan yang besar yang berhasil ia pancing itu. Ikannya yang aneh, umatnya. Seumur hidupnya, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepas mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang tepat berada di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta mulut melongo. "Tuan," kata perempuan cantik jelmaan dari ikan kuning itu, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menjadi apa saja makhluk yang sudah memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk memperistrikan Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan dari ikan tersebut. Nah, setelah beberapa saat, Toba pun memberanikan dirinya untuk bertanya, "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanya Toba. Lalu Putri pun menjawab, "Aku bersedia, Tuan, selama Tuan juga bersedia untuk memenuhi syarat yang akan kuajukan." Lantas Toba pun bertanya, "Syarat apa? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya." Putri pun menjawab, "Permintaanku hanya satu, Tuan. Pastikan bahwa Tuan menutup rapat-rapat rahasia ini. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku juga bersedia untuk menjadi istri Tuan." Toba menjawab, "Baiklah, aku berjanji akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya akan kita ketahui berdua saja." Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersunggut-sunggut. Kian hari kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan
ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Ada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut, meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Saat di perjalanan, Samosir merasa lapar, lalu ia berhenti sejenak untuk memakan makanan tersebut. Setelah ia memakannya, Samosir pun melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Saat tiba di ladang, Samosir pun langsung memberikan makanan dan minuman tersebut kepada ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar dan haus, ia segera langsung membuka makanan yang diberikan oleh istrinya. "Mengapa jatah makananku hanya sedikit?" Toba berbicara itu dengan nada bicara yang tinggi. Dengan wajah yang polos, Samosir pun langsung menjawab, "Tadi di jalan, aku tiba-tiba merasa lapar, ayah. Jadi, jatah makanan dan minuman ayah itu sudah kumakan sedikit. Tetapi tidak semuanya kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk ayah makan." "Dasar anak yang tidak tahu diuntung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba semakin meninggi dan bersabar dan menahannya. Umpatan Toba pun seketika itu muncul. "Dasar kau anak keturunan ikan!" Samosir pun sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sambil menangis. Ketika ia sudah sampai di rumah, ia langsung menghampiri ibunya. Samosir pun langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya. Dia menyebutkan bahwa Samosir adalah keturunan dari ikan. Mendengar umpatan dari anaknya itu, ibu Samosir pun langsung bersedih. Karena tak disangka, suami yang sangat ia sayangi ternyata telah melanggar sumpahnya untuk tidak memberitahu bahwa sang putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya pun saling bergenggam tangan. Dengan hitungan sekejap, Samosir dan ibunya pun langsung menghilang. Dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba bekas pijakan dari Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan itu tiada henti dan sangat deras. Semakin lama tak semakin reda air yang menyembur dari tanah itu, tapi air yang menyembur dari tanah itu malah semakin deras. Dan dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun kian tergenang air. Tak berapa lama, kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal kini mulai digenang oleh air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Penduduk sekitar lalu menamai danau itu dengan nama Danau Toba. Dan di Danau Toba tersebut, di tengah-tengah danau itu terdapat pulau kecil yang dinamai Pulau Samosir. Pulau Samosir itu sebagai tanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kali.